Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para pengurus CKM, Bapak, Ibu, jamaah dan hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun cuacanya pagi-pagi sudah hujan, malam-malam hujan gitu ya. Tadi mau berangkat hujan, waduh alhamdulillah tapi masih bisa ya. Dan kemarin banjir, alhamdulillah hari ini enggak gitu ya. Kalau kemarin banjir susah lewat gitu. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada para pengikutnya, kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hal yang tiap hari kita lakukan, tapi bagaimana meningkatkan kualitasnya, yaitu tentang sholat. Jadi tentang sholat khusyuk itu apa hakikatnya, bagaimana Nabi memberikan beberapa tuntunan kepada kita, bagaimana supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Allah dalam Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Itu ada 9 kriteria di sana. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim khoshi'un. Jadi yang paling utama, orang yang khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu sebenarnya ada beberapa pengertian ya. Menurut bahasa, khusyuk itu fokus. Pertama fokus. Jadi kalau kita sholat harus fokus. Karena setan itu akan menggoda pada setiap kita melakukan sholat. Jadi ada hadis Nabi. Jadi kalau kita sedang sholat itu, setan datang mengatakan begini, udah ingat yang itu, ingat ini. Jadi kadang-kadang kita waktu sholat ingat kesana kemari itu godaan setan. Jadi bukan berarti kalau kita sholat gak diganggu setan gitu ya. Justru ketika kita berbuat baik itu setan lebih kencang ya. Kalau kita berbuat misalnya melakukan maksiat, setan ya santai-santai saja dia. Nah, sudah melakukan maksiat, sudah nanti jadi teman saya gitu ya. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, mau baca Quran misalnya. Kenapa baca Quran sebentar sudah ngantuk? Ya diganggu setan. Kalau kuat 1 jam itu udah bagus baca Quran. Katanya malah ada anekdot ya. Kalau malam-malam nggak bisa ngantuk, baca Quran. Nanti 1/4 jam sudah ngantuk itu, perih matanya sudah itu. Kenapa? Setannya datang itu ya, ganggu kita gitu. Jadi justru ketika kita berbuat, makanya harus selalu kita ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau sholat kita juga ta'awud, mau baca Quran ta'awud. Jadi ta'awud itu mau berbuat kebaikan apa saja, itu membaca basmalah kemudian ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Apalagi akan membaca Quran itu ada dalilnya. Jadi khusyuk itu pertama fokus. Yang kedua, kita tidak terburu-buru. Makanya kalau ingin bagaimana supaya sholat kita khusyuk, itu ya kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tidak terburu-buru. Pertama, wudhunya kita sempurnakan. Wudhu juga jangan ngebut, jangan cepat-cepat misalnya gitu ya. Wudhunya kita sempurnakan. Bahkan setelah wudhu ada doa, kalau hafal di doa dibaca, kalau enggak baca alhamdulillahirabbil aja lah. Sebelum wudhu baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudhu minimal baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hafal baca doanya asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya itu ya. Jadi wudhunya disempurnakan dulu. Kemudian kalau mau ke masjid ya berarti harus ngambil waktu yang tidak tergesa-gesa. Artinya waktu yang agak panjang, sehingga nanti ketika sholat kita bisa melaksanakan dengan tomakninah, dengan pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Kemudian tunduk, jadi dalam bahasa ya. Tapi menurut istilah, khusyuk itu kalau menurut Imam Al-Ghazali, huzurul qalbi indallah. Jadi hatinya hadir di hadapan Allah. Ketika kita sholat, itu berarti kita menghadap Allah, munajat pada Allah. Ada hadis Bukhari yang mengatakan, idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunaji rabbahu.
idza qama ahadukum yusolli fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadisnya sahih itu. Fa innahu yunaji rabbahu. Artinya ketika kita sholat itu langsung kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita lakukan dengan tomakninah, dengan pelan-pelan, dengan sebaik mungkin. Karena nanti sholat kita, nilai sholat kita, mohon maaf Pak, Ibu, Bapak, Ibu sekalian ya. Ini supaya kita meningkatkan kualitas sholat kita, bukan menakut-nakuti ya. Bukan menakut-nakuti. Tapi untuk meningkatkan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, innar rajula la yansarifu min sholatihi wa ma kutiba lahu illa min usriha. Au tus'uha au sumunuha. Jadi seseorang habis sholat, kata Nabi, tidak ditulis pahalanya kecuali 1/10. Hanya dapat 1/10 atau 1/8 atau 1/9. Illa min usriha au tus'uha au sumunuha. Kenapa? Ya barangkali ketika sholat kurang khusyuk tadi, tidak khusyuk, tidak konsentrasi, tidak fokus, sehingga hanya dapat 1/10-nya kata Nabi. Atau 1/8 atau 1/9. Artinya tidak full dapat 1. Jadi tapi misalnya sholat sendiri dengan sholat berjamaah pasti berbeda. Katakan dapat 1/10 dari sholat berjamaah kan 27. Berarti 1/10-nya 2,7 misalnya gitu ya. Tapi kalau sholat sendiri kan hanya 1, 1/10-nya dapat berapa? Ya 1/10, kecil sekali kan. Artinya tetap sholat berjamaah itu lebih afdal 27 kali meskipun pahalanya berapapun kita serahkan pada Allah SWT. Jadi kita juga nggak boleh pede bahwa wah sholat saya, jamaah saya pasti diterima oleh Allah SWT. Belum tentu. Kata Nabi tadi, illa min usriha. Mungkin dapat 1/10, mungkin 8, 1/8, atau 1/9, atau mungkin 1/20, 1/30, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semuanya tergantung kepada kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Makanya sedapat mungkin salah satu cara untuk lebih kita khusyuk dalam sholat itu kalau kita memahami apa yang kita baca. Ya minimal misalnya takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca Fatihah, surat pendek, kemudian ruku, sujud dan sebagainya, minimal itu kita paham. Yang utama yang penting-penting lah gitu ya. Kalaupun misalnya baca tahiyat nggak apa dan tapi kalau itu mengerti artinya, apalagi doa ruku, doa sujud, itu karena semuanya itu doa-doa semuanya. Yang luar biasa doa antara 2 sujud misalnya itu ya, itu Masya Allah itu. Doa untuk keseluruhan itu, mencukupi kehidupan dunia, akhirat cukup. Wajburni, cukupkan kami. Warfa